Kalau gajian selalu habis, bukan uangmu yang kurang, tapi cara berpikirmu. Duduk sebentar, tarik napas, dan tanya diri kamu, kenapa setiap akhir bulan rekening selalu kosong? Kenapa setiap gajian rasanya kayak air di telapak tangan mengalir tanpa bekas? Kamu mungkin mikir, ya udahlah, namanya juga hidup susah. Gaji kecil, kebutuhan banyak. Tapi tunggu dulu. Apa kamu pernah merhatiin pola yang terjadi berulang-ulang di hidupmu? Gajian datang. Kamu senang, belanja ini itu. Bayar tagihan, jajan sana-sini. Terus, kosong lagi. Tunggu gajian bulan depan. Begitu terus. Seperti hamster yang lari di roda putar. Sibuk bergerak, tapi nggak kemana-mana. Ini bukan tentang berapa banyak uang yang masuk ke kantongmu. Ini tentang bagaimana otakmu memproses uang itu. Bayangkan kamu seorang petani. Musim panen tiba. Padi menguning, siap dipetik. Kamu panen dengan gembira, karung demi karung beras terkumpul. Tapi kemudian, apa yang kamu lakukan? Kamu makan semua beras itu, habis. Nggak ada yang kamu sisihkan buat bibit. Nggak ada yang kamu jual buat beli pupuk atau alat yang lebih baik. Semuanya dikonsumsi. Musim berikutnya, kamu bingung. Sawah kosong. Nggak ada bibit. Terpaksa hutang buat makan. Itulah yang terjadi sama kamu setiap bulan. Gaji adalah panenmu. Tapi yang kamu lakukan, konsumsi habis. Nggak ada yang dikembalikan ke sawah, ke investasi, ke skill, ke hal-hal yang bisa menghasilkan lagi di masa depan. Kamu kayak petani yang panen, tapi nggak pernah nanam lagi. Sekarang, coba kamu perhatikan cara berpikirmu sehari-hari. Pas lihat iklan gadget baru, wah pengen beli nih. Pas lewat mall, ayo masuk sebentar, lihat-lihat aja. Pas buka marketplace, diskon nih, sayang kalau dilewatin. Pas dapat bonus, akhirnya bisa beli yang kemarin pengen. Semua pertanyaan di kepalamu dimulai dengan, apa yang bisa aku beli? Ini adalah otak konsumen. Otak yang terlatih untuk menghabiskan, bukan menciptakan. Sebaliknya, coba bayangkan orang yang punya otak produsen. Mereka bertanya, gimana caranya aku bisa bikin produk yang dibutuhin orang? Skill apa yang harus aku pelajari buat ningkatin value aku? Gimana caranya uang ini bisa bekerja untuk aku, bukan aku yang kerja untuk uang? Apa yang bisa aku bangun hari ini yang akan menghasilkan bulan depan? Beda kan? Yang satu fokus menghabiskan, yang satu fokus menciptakan. Dunia sekarang dirancang untuk membuatmu tergila-gila sama yang instan. Mie instan. Instant gratification. Beli barang instan waktu lihat flash sale. Kebahagiaan instan, tapi yang instan itu kayak gula, manis di awal, crash di akhir. Kamu lebih tertarik beli kopi 25.000 daripada beli buku 50.000 yang bisa ngubah cara berpikirmu. Kamu lebih semangat scroll marketplace daripada scroll artikel tentang investasi. Kamu lebih excited beli baju baru daripada excited belajar skill baru. Kenapa? Karena baju baru kasih kepuasan instan. Skill baru butuh waktu berbulan-bulan baru kerasa hasilnya. Tapi ingat, semua yang berharga butuh waktu untuk tumbuh. Pohon oak butuh puluhan tahun untuk kokoh. Bambu bisa tinggi dalam semalam, tapi gampang patah. Mari kita jujur sama diri sendiri. Ini siklus yang terjadi terus-menerus, Senin sampai Jumat. Kerja capek-capek. Sabtu Minggu, aku deserve istirahat dan hiburan. Awal bulan, gajian, senang, belanja. Tengah bulan, mulai ngirit. Akhir bulan, makan mie instan nunggu gajian. Awal bulan berikutnya, gajian lagi, dan siklus berulang. Ini lingkaran setan, yang bikin berbahaya. Kamu nggak pernah punya waktu untuk berpikir. Selalu sibuk, selalu survive mode. Nggak ada jeda untuk strategize. Kamu kayak orang yang lari terus, tapi nggak pernah lihat peta. Sibuk bergerak, tapi arahnya salah. Dan yang paling menyedihkan, kamu nyaman dengan siklus ini. Karena predictable, karena aman, karena nggak perlu mikir keras, tapi safe dan stuck itu sering kali sama. Sekarang mari kita ubah cara bertanya, daripada
Uang ini mau aku pakai buat apa? Tanya, uang ini bisa aku investasikan ke apa yang akan menghasilkan lebih banyak uang. Daripada, gimana caranya aku bisa beli yang aku mau? Tanya, gimana caranya aku bisa bikin orang lain mau beli dari aku? Daripada, kapan aku bisa istirahat dari kerja? Tanya, gimana caranya uangku yang bekerja untuk aku? Daripada, apa yang bisa aku konsumsi? Tanya, apa yang bisa aku produksi? Pertanyaan-pertanyaan ini akan mengubah seluruh cara pandangmu terhadap uang dan hidup. Aku mau cerita tentang dua orang teman. Teman A, setiap gajian langsung beli gadget terbaru. HP yang masih bagus diganti karena ada yang lebih keren. Selalu punya alasan, buat kerja, katanya, tapi sebenarnya buat gengsi. Teman B, pakai HP yang sama selama 3 tahun, tapi setiap bulan dia sisihkan uang yang harusnya buat HP baru, untuk beli course online, beli buku, atau invest ke saham. 3 tahun kemudian, teman A masih di posisi yang sama. Gaji sama. HP memang keren, tapi skill masih itu-itu aja. Teman B, dia udah punya side business, skillnya naik, gajinya naik, dan yang paling penting, dia punya multiple income streams. Bedanya apa? Cara berpikir. Yang satu fokus konsumsi, yang satu fokus produksi. Ini yang jarang orang sadari. Uang punya gravitasi. Uang tertarik sama orang yang bisa mikir panjang, sama orang yang bisa delay gratification, sama orang yang lebih suka membangun daripada membeli. Kenapa orang kaya makin kaya? Bukan karena mereka kikir, tapi karena mereka punya mental kreator. Mereka nggak tanya, apa yang bisa aku beli dengan uang ini? Mereka tanya, gimana caranya uang ini bisa berganda? Mereka nggak lihat uang sebagai sesuatu yang harus dihabiskan. Mereka lihat uang sebagai benih yang harus ditanam buat panen yang lebih besar. Tapi aku gajinya pas-pasan. Gimana mau invest? Stop. Ini adalah mindset yang harus kamu ubah dulu. Investasi nggak selalu tentang uang besar. Investasi bisa dimulai dari 30.000 sebulan untuk beli buku. Dalam setahun kamu udah baca 12 buku. Gimana mungkin cara berpikirmu nggak berubah? 50.000 sebulan untuk course online. Dalam 6 bulan kamu punya skill baru yang bisa meningkatkan income. 100.000 sebulan ditabung, bukan buat beli barang, tapi buat dana darurat. Supaya kamu nggak panik setiap ada masalah finansial. Yang penting bukan berapa banyak, yang penting perubahan mindset. Dari aku nggak punya uang untuk invest, menjadi aku nggak punya uang untuk enggak invest. Ada satu hal lagi yang sering dilupakan, waktu. Kamu punya 24 jam sehari, sama seperti Elon Musk, Bill Gates, atau siapapun yang sukses. Bedanya, gimana kamu pakai waktu itu? Contoh sederhana, daripada scroll Instagram 2 jam setiap malam, kenapa nggak pakai 2 jam itu buat belajar skill baru lewat YouTube? Baca buku research tentang bisnis yang mau kamu mulai. Belajar investasi. Dalam setahun, kamu akan jadi orang yang benar-benar berbeda. Yang paling berbahaya dari mindset kemiskinan adalah terlalu nyaman dengan zona aman. Yang penting aman, yang penting nggak ribet, yang penting hidup tenang. Tapi aman dari apa? Tenang untuk apa? Kalau hidupmu stagnan, itu bukan tenang, itu mati rasa. Kalau kamu nggak berkembang, kamu hakikatnya tenggelam oleh zaman. Karena dunia terus bergerak, inflasi terus naik, teknologi terus maju. Kalau kamu di tempat yang sama, kamu sebenarnya mundur. Sekarang, mari kita rangkum perubahan mindset yang harus terjadi. Dari, aku kerja untuk uang, ke, aku bikin uang kerja untuk aku. Dari, aku nggak punya modal, ke, aku punya waktu, tenaga, dan otak, itu modal terbesar. Dari, aku tunggu perfect moment. Ke, aku mulai dengan apa yang aku punya sekarang. Dari, aku takut gagal. Ke, aku takut nggak pernah coba. Dari, aku fokus ke apa yang aku nggak punya. Ke,
Aku maksimalkan apa yang aku punya. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan mulai hari ini? Pertama, stop impulse buying. Sebelum beli apapun di atas 100.000, tunggu 24 jam. Tanya diri kamu, aku beli ini karena butuh atau karena want? Kedua, alokasikan 20% dari income untuk kamu di masa depan. Bisa untuk belajar, investasi, atau build emergency fund. Ketiga, habiskan 30 menit setiap hari untuk belajar sesuatu yang bisa ningkatin value kamu. 30 menit doang, tapi konsisten. Keempat, mulai berpikir. Gimana caranya aku bisa menyelesaikan masalah orang dan dibayar untuk itu? Ini dasar dari semua bisnis yang sukses. Dengar baik-baik. Uang datang ke orang yang bisa mikir jauh. Bukan yang cuma sibuk hari ini. Kamu nggak miskin karena gaji kecil, tapi karena belum mikir sebagai produsen hidupmu sendiri. Hidup ini kayak catur. Yang menang bukan yang bisa gerak cepat, tapi yang bisa mikir beberapa langkah ke depan. Stop jadi bidak di permainan orang lain. Mulai jadi pemain di game kamu sendiri. Lingkaran kemiskinan bisa putus, tapi cuma sama orang yang berani mikir berbeda. Pertanyaannya sekarang, kamu mau jadi orang itu atau enggak? Keputusannya di tanganmu. Waktunya sekarang. Game dimulai dari sekarang.